Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita tentang aspek hukum dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, ini materi penting banget dari sesi kedua. Kita akan coba kupas tuntas semua aturan main di dunia kerja, biar Anda semua benar-benar paham, bukan cuma sekedar hafal buat ujian. Coba deh, pernah nggak kepikiran sebenarnya apa aja sih aturan hukum yang ngelindungin kita selama berkarir? Mulai dari kita ngelamar kerja, pas lagi kerja, bahkan sampai nanti kalau kita berhenti. Semuanya itu ada aturannya loh. Dan ngerti soal ini tuh bukan cuma buat dapat nilai bagus, tapi ini bekal super penting buat karir Anda ke depannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar hukum di MSDM, terus kita jalan-jalan ke tahap sebelum kerja, pas lagi kerja, sampai setelah kerja. Kita juga bakal intip sedikit aturan khusus buat PNS, dan yang paling penting, kita simpulkan kenapa semua ini krusial banget buat kita tahu. Siap? Yuk, kita mulai. Nah, bagian pertama ini adalah fondasinya. Kita mau bedah dulu kerangka hukum yang jadi dasar semuanya. Ini wajib banget diketahui, nggak peduli nanti Anda jadi karyawan atau malah jadi manajer. Anggap aja, ini kayak buku panduan aturan main di dunia kerja. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini, MSDM itu bukan cuma soal rekrutmen, ngasih gaji, atau ngurusin cuti. Inti dari semuanya adalah ada payung hukum yang memastikan prosesnya adil dan semua pihak terlindungi. Aturan ini yang ngejaga keseimbangan hak dan kewajiban, baik buat pekerja maupun buat perusahaannya. Sekarang, kita masuk ke tahap pertama, yaitu prakerja. Mungkin banyak yang mikir, aturan kan baru berlaku kalau udah tanda tangan kontrak. Ternyata nggak gitu. Kewajiban hukum itu udah dimulai jauh sebelum hari pertama Anda masuk kantor. Ternyata ada 3 langkah legal yang harus dilewati sebelum kita mulai bekerja. Pertama, perusahaan itu wajib lapor ke pemerintah kalau mereka buka lowongan. Kedua, proses rekrutmennya sendiri harus adil dan nggak diskriminatif. Dan yang terakhir, kalau Anda diterima, ada proses penempatan resmi yang juga diatur hukum. Oke, begitu Anda resmi jadi karyawan, babak baru dalam aturan hukum dimulai. Nah, aturan-aturan ini yang bakal ngatur kehidupan kerja Anda sehari-hari. Disinilah hak-hak paling mendasar Anda sebagai seorang pekerja didefinisikan dengan jelas dan tentunya dilindungi. Selama kita bekerja, ada beberapa area utama yang dilindungi hukum. Ini mencakup hal-hal yang kita hadapi tiap hari loh. Mulai dari jam kerja, hak istirahat, hak cuti, terus soal upah yang layak, sampai jaminan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Bahkan hak kita buat berserikat pun diatur. Lengkap banget kan? Tentu aja dalam dunia kerja kadang bisa terjadi konflik atau beda pendapat. Nah, ini istilah resminya adalah perselisihan hubungan industrial. Yang keren adalah hukum di Indonesia itu punya mekanisme penyelesaiannya sendiri, mulai dari negosiasi, mediasi, sampai ke pengadilan khusus. Ini bukti kalau negara serius banget mau menjaga hubungan kerja yang harmonis. Setiap perjalanan kerja pasti ada akhirnya. Entah itu karena kita mengundurkan diri, pensiun, atau karena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Nah, sekarang kita lihat gimana hukum mengatur tahap pasca kerja ini. Nah, ini penting banget. Hukum kita itu mengatur dengan sangat jelas alasan-alasan apa saja yang sah untuk sebuah perusahaan melakukan PHK. Tapi yang lebih penting lagi, hukum juga menetapkan hak-hak karyawan yang harus dipenuhi, seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lain yang sifatnya wajib diberikan. Tapi, penting buat diingat nih, aturan main yang tadi kita bahas itu nggak berlaku sama rata untuk semua orang. Teman-teman kita aparatur sipil negara atau PNS, mereka punya aturan main sendiri yang sangat spesifik dan beda banget dari karyawan swasta. Jadi, apa aja bedanya? Pertama, PNS itu dikelola oleh lembaga khusus pemerintah, contohnya BKN. Kedua, ada sistem jenjang karir dan kepangkatan yang sangat terstruktur. Dan yang paling utama, dasar hukum mereka itu beda, yaitu pakai undang-undang kepegawaian tersendiri. Oke, kita udah ngelewatin semua tahapannya, dari sebelum sampai sesudah kerja. Sekarang mari kita tarik kesimpulan besarnya. Jadi, kenapa sih semua detail hukum ini penting banget buat kita pahami? Intinya sebetulnya simpel. Hukum ketenagakerjaan itu ada buat menciptakan kepastian. Dengan adanya aturan yang jelas, baik Anda sebagai pekerja maupun perusahaan itu sama-sama tahu apa hak dan kewajibannya. Nah, inilah yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang adil, seimbang, dan juga aman. Jadi, takeaway atau pesan utama dari sesi ini sederhana aja.
Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami hukum ketenagakerjaan, Anda jadi punya kekuatan untuk membangun karir dengan lebih percaya diri. Anda tahu hak Anda tahu cara melindungi diri, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan kalau ada masalah. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat bahan renungan. Kita tahu kan, hukum itu dinamis, terus berubah. Contohnya dengan adanya UU Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan. Menurut Anda, dengan perubahan-perubahan seperti ini, kira-kira bagaimana ya wajah dunia kerja dan hak-hak pekerja di masa depan akan terbentuk?